Cangkir terkenal dengan makam Syekh Waliuddin, dijuluki Pangeran Jaga Lautan. Beliau dipercaya sebagai putra Sultan Hasan Maulana Hasanuddin dan cucu Sunan Gunung Jati, menjadikan makamnya sebagai objek berziarah yang ramai terlebih saat hari besar Islam. Mitos menyebut bahwa Pangeran Jaga Lautan ditugaskan oleh ayahnya untuk menyebarkan agama Islam di wilayah pesisir Kronjo antara Banten, Tirtayasa, Kronjo Mauk, Cisadane, dan Jayakarta, sekarang Jakarta, yang pada masa itu merupakan jalur perdagangan strategis. Masyarakat setempat dan peziarah mempercayai bahwa makam ini punya kekuatan spiritual. Nama Pulau Cangkir berasal dari bentuknya yang mirip cangkir jika dilihat dari ketinggian. Konon penamaannya muncul saat masa penjajahan Belanda ketika pesawat melintas di pulau. Walau bentuk pulau ini sudah berubah akibat abrasi yang menyebabkan penyusutan. Sebelum tahun 1995, Pulau Cangkir terpisah dari daratan utama Pulau Jawa. Berkat inisiatif masyarakat dan pengelola, jalan menghubung dibangun dengan pengeruk laut sehingga pulau kini terhubung dengan daratan. Tak jauh dari makam ada dua sumur bernama Sulanja dan Sulanji, terletak sekitar 5-10 meter dari pantai. Sumur tersebut dikenal memiliki air jernih yang berkhasiat. Masyarakat dan peziarah percaya bahwa air dari sumur Sulajana dan Sulajani mempunyai kekuatan magis. Sebagian orang memakainya sebagai obat untuk berbagai penyakit, sementara lainnya mencuci muka agar tetap awet muda. Konon rasa air dari sumur ini bisa merubah sesuai dengan suasana hati peminumnya. Pulau Cangkir dengan segala mitos dan kepercayaannya, cerminan kearifan lokal Indonesia, kedati di tengah ekosistemnya wisata religi dan nilai tradisional. Pulau ini kini menghadapi problematika polemik pagar laut yang jadi isu viral di pesisir Tangerang. Pesisir Tangerang kini jadi trending topik setelah munculnya pagar laut yang membentang sepanjang 16 km di Kabupaten Tangerang, Banten. Struktur ini awalnya hanya 7 km pada Agustus 2024. Terbuat dari bambu setinggi 6 meter, dilengkapi anyaman bambu, paranet, dan karung berisi pasir. Kehadirannya picu polemik terlebih setelah Jaringan Rakyat Pantura JRP Januari 2025 mengklaim bahwa pagar ini dibangun swadaya oleh masyarakat untuk mencegah abrasi. Meski banyak yang ragu pada klaim tersebut lantaran biaya penggunaan ditaksir mencapai belasan miliar rupiah, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggo curiga ada motif tersembunyi di balik pembangunan pagar laut. Nelayan tradisional kini terpaksa mengambil rute lebih jauh untuk menghindari pagar laut yang membuat biaya operasional melonjak lebih lagi untuk bahan bakar. Data dari Ombudsman RI memastikan sekitar 3.888 nelayan terdampak dengan kerugian mencapai Rp 7,7 miliar per bulan. Nelayan mesti memutar jauh padahal sebelumnya cukup melaut dan dekat pantai untuk mendapatkan ikan. Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI mencatat setidaknya 4 dampak negatif dari keberadaan pagar ini. Pertama, pagar menghambat arus laut. Kedua, pasir pemberatnya menimbun terumbu karang. Ketiga, aliran air yang terhalang menyebabkan penumpukan sedimen. Terakhir, meningkatkan kekeruhan air laut. Lebih jauhnya, pagar tersebut mengganggu aliran nutrisi untuk ekonomi laut yang merusak keanekaragaman hayati dan mengancam mata pencaharian nelayan. Pagar laut ini ternyata tanpa izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL, melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penataan ruang. Polemik semakin blunder ketika terungkapnya 263 sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan 17 sertifikat hak milik atau SHM di kawasan tersebut. Akses terbatas ke area tangkap tradisional membuat hasil tangkapan menurun drastis. Banyak wilayah tangkap yang hilang karena pagar memaksa nelayan mencari lokasi baru yang berisiko dan seringkali tak sebanding dengan usaha mereka. Pagar laut berimbas negatif pada budidaya di pesisir. Perubahan pola arus dan sedimentasi sebab pagar bambu ini mengancam kelangsungan hidup kerang dan ikan budidaya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI mencatat 4 dampak negatif, diantaranya penumpukan sedimen dan peningkatan kekeruhan air. Dalam situasi sulit, banyak nelayan terpaksa mencari alternatif